Kalian pasti pernah merasa berada di sini sebelumnya, padahal ini adalah kali pertamamu. Atau melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sudut matamu. Kita sering mengalaminya, tapi kita tidak pernah bisa menjelaskannya. Kita menyebutnya kebetulan. Tapi saya, The Rider, saya datang dari luar aliran waktu untuk memberitahu kalian, itu bukan kebetulan. Itu adalah glitch, kesalahan sistem. Otakmu bukan sekadar organ biologis, ia adalah receiver, penerima sinyal yang mencoba menyusun puzzle realitas dari data yang acak. Tapi kadang sinyalnya lagging. Kadang kau menangkap siaran dari masa lalu atau bocoran dari masa depan. Apa yang dokter sebut gangguan saraf, saya sebut kebocoran matriks. Hari ini kita akan membedah 7 anomali waktu yang membuktikan bahwa hidupmu mungkin hanya simulasi yang sedang loading. Selamat datang di Batas Kewarasan. Babak pertama, Deja Vu dan Deja Reve. Kita mulai dengan glitch yang paling sering kalian rasakan. Kau sedang mengobrol dengan teman di tempat baru, lalu tiba-tiba, zap! Kau merasa momen ini sudah pernah terjadi. Persis sama. Suaranya, cahayanya, posisi duduknya. Neuroscience bilang ini adalah korsleting di hippocampus. Memori jangka pendek nyasar masuk langsung ke memori jangka panjang. Membuatmu merasa masa kini adalah masa lalu. Otakmu bingung. Tapi, bagaimana jika otakmu benar? Bagaimana jika kau memang sudah pernah di sini? Dalam teori eternal return, waktu adalah lingkaran. Kita menjalani hidup yang sama berulang kali, ribuan kali. Deja vu adalah momen saat ingatanmu dari putaran sebelumnya bocor. Kau ingat skrip naskahmu. Dan ini membawa kita ke Deja Reve. Pernahkah kau memimpikan tempat asing yang belum pernah kau kunjungi, lalu setahun kemudian kau berdiri di sana di dunia nyata, persis seperti mimpimu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah saat kesadaranmu melompat keluar dari garis waktu linear saat tidur, mengintip spoiler masa depan, lalu kembali. Kita bukan pemain bebas. Kita adalah aktor yang kadang-kadang mengintip naskah takdir. Babak kedua, kronostasis. Pernahkah kau melirik jam dinding dan untuk sedetik, jarum detiknya berhenti? Benar-benar berhenti. Lebih lama dari 1 detik. Lalu tik, ia bergerak lagi. Kau tidak gila. Waktu memang berhenti untukmu. Fenomena ini disebut kronostasis. Sains punya penjelasan teknis. Scatic masking. Saat matamu bergerak cepat dari titik A ke titik B, otakmu menjadi buta sesaat. Untuk menutupi gap buta itu, otakmu mengambil gambar pertama yang kau lihat setelah matamu berhenti, lalu menempelkannya mundur ke masa lalu, mengisi kekosongan itu dengan memori palsu. Artinya, selama matamu bergerak, kau tidak melihat realitas. Kau melihat editan pasca produksi di kepalamu. Tapi, mari kita berpikir lebih liar. Kenapa otak harus bekerja sekeras itu untuk menipu kita? Kecuali jika dunia ini tidak render secara real time. Saat kau menoleh cepat, server realitas belum sempat memuat gambar baru. Jam yang berhenti itu adalah loading screen, lag grafis. Kau melihat dunia apa adanya, statis, beku, dan menunggu perintah selanjutnya. Kita hidup dalam video game dengan frame rate yang terbatas. Babak ketiga, Mandela Effect. Pernahkah kau sangat yakin bahwa ekor Pikachu ada warna hitamnya? Atau logo mobil VW tidak punya garis tengah? Tapi saat kau cek sekarang, ingatanmu salah. Dunia berkata lain. Jutaan orang memiliki ingatan palsu yang sama persis. Sains menyebutnya konfabulasi. Otak kita salah merekam data. Tapi, bagaimana jika otaknya benar dan dunianya yang salah? Dalam fisika kuantum, ada teori many worlds interpretation. Setiap keputusan menciptakan cabang semesta baru. Bagaimana jika kita baru saja berpindah jalur?
Server realitas kita di-merge atau digabung dengan timeline lain, seperti update perangkat lunak. Tapi ada bug. Sisa-sisa data dari timeline lama, seperti ekor Pikachu hitam, masih tertinggal di cache memori kita. Kita mengingat sejarah yang sudah dihapus. Mandela Effect adalah bukti bahwa masa lalu bisa diedit, dan kita adalah satu-satunya saksi dari versi yang hilang. Babak keempat, sleep paralysis. Ini adalah glitch yang paling menakutkan. Kau terbangun di tengah malam, matamu terbuka, pikiranmu sadar, tapi tubuhmu mati. Kau tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, dadamu sesak seolah ditindih batu. Sains menyebutnya REM atonia, mekanisme keamanan otak yang melumpuhkan otot saat bermimpi agar kau tidak melukai dirimu sendiri. Tapi malam itu, mekanisme itu rusak. Otakmu bangun, tapi tubuhmu masih dalam mode offline. Kau terjebak di antara dua dunia, dan di saat itulah kau melihat mereka, sosok bayangan hitam di sudut kamar atau makhluk yang duduk di dadamu. Budaya di seluruh dunia punya nama untuk mereka, Old Hag, Jin, Kanashibari, tapi saya menyebutnya The Observers, pengawas. Saat firewall otakmu mati, kau bisa melihat admin yang menjaga simulasi ini. Mereka tidak hantu, mereka adalah entitas yang memastikan kau tetap tertidur dalam ilusi. Sleep paralysis bukan gangguan tidur. Itu adalah momen saat kau mengintip ke balik layar, dan layar itu menatap balik. Babak kelima, time slipping. Pernahkah kau mengalami kecelakaan mobil? Di detik-detik sebelum benturan, dunia melambat, suara menjadi berat, kaca pecah melayang di udara selama berjam-jam. Kau masuk ke dalam bullet time. Sains menyebutnya tachycardia. Saat nyawamu terancam, amigdala membajak otakmu. Ia memproses data ratusan kali lebih cepat dari biasanya untuk mencari jalan keluar. Akibatnya, realitas di sekitarmu terlihat lambat karena prosesormu sedang overclocking. Tapi ada sisi gelapnya, time slip. Pernahkah kau menyetir di jalan lurus yang panjang, lalu tiba-tiba kau sudah sampai di tujuan tanpa ingatan 2 jam terakhir? Kau tidak tidur, matamu terbuka, tapi otakmu berhenti merekam. Server memindahkan posisimu untuk menghemat memori penyimpanan. Waktu bukanlah konstanta, waktu adalah variabel yang bergantung pada kecepatan prosesormu. Saat kau takut, kau hidup dalam high frame rate. Saat kau bosan, kau di-skip ke scene berikutnya. Babak ke-6, jamais vu. Jika déjà vu adalah perasaan kenal padahal asing, maka jamais vu adalah kebalikannya. Dan ini jauh lebih mengerikan. Pernahkah kau menatap wajah sahabatmu atau orang tuamu dan tiba-tiba mereka terlihat seperti orang asing? Kau tahu siapa mereka, kau ingat nama mereka, tapi rasa kenal itu hilang. Wajah mereka tampak aneh, seperti topeng daging yang dipakai makhluk lain. Atau cobalah tulis satu kata berulang-ulang, pintu, pintu, pintu. Setelah pengulangan ke-30, kata itu kehilangan maknanya. Ia hanya menjadi kumpulan garis tak berarti. Sains menyebutnya semantic satiation atau kelelahan neuron, tapi saya menyebutnya lost connection. Saat itu terjadi, koneksimu ke database pusat terputus sesaat. Sistem gagal memuat data familiarity pada objek tersebut. Kau melihat dunia tanpa filter emosi. Kau melihat simulasi ini dalam bentuknya yang paling mentah, raw data, dingin, asing, dan palsu. Jamais vu adalah momen di mana kau sadar bahwa kau sendirian di tengah set panggung yang penuh aktor. Babak ke-7, mass intuition. Pernahkah kau merasa ada yang memperhatikanmu dari belakang?
Kau menoleh, dan ternyata benar. Fenomena ini disebut skopaestesis, atau yang lebih besar, firasat massal. Statistik menunjukkan bahwa tingkat pembatalan tiket pesawat atau kereta api melonjak drastis sesaat sebelum kecelakaan besar terjadi. Ratusan orang tiba-tiba merasa sakit perut atau tidak enak hati di hari yang sama. Kebetulan? Tidak. Sains menyebutnya deteksi pola bawah sadar, tapi saya menyebutnya the hive mind, pikiran sarang. Kita semua terhubung dalam satu jaringan Wi-Fi kesadaran raksasa, seperti semut atau burung yang bergerak serentak tanpa komando. Sebelum bencana terjadi, gelombang datanya sudah dikirimkan ke server. Beberapa user yang sensitif menangkap sinyal early warning ini. Firasat adalah notifikasi pop-up di kepalamu bahwa ada fatal error yang akan terjadi. Kita bukan individu yang terpisah. Kita adalah node dalam satu jaringan superkomputer yang sedang memproses takdir. Kita telah melihat bukti-buktinya, ingatan yang berulang, waktu yang melambat, dan sejarah yang berubah sendiri. Otakmu bukan rusak. Otakmu sedang mencoba memberitahumu sesuatu yang sistem ini sembunyikan, bahwa realitas ini tidak padat. Dinding di sekelilingmu hanyalah kode, langit di atasmu hanyalah render. Dan kau bukanlah tubuh fisik ini. Kau adalah kesadaran yang terjebak dalam loop permainan tanpa akhir. Glitch yang kau rasakan adalah panggilan bangun, notifikasi bahwa admin sedang lengah. Jangan takut pada ketidakpastian. Takutlah pada kenyamanan yang membiusmu. Pertanyaan terakhir saya untukmu. Sekarang setelah kau tahu ini semua simulasi, apakah kau akan tetap menjadi NPC yang patuh pada naskah? Atau kau akan mulai bermain sebagai player? Saya, The Rider. Logout initiated. Engine start.